operandinya adalah menawarkan pekerjaan kepada masyarakat yang diselundupkan dengan cara ilegal dari Indonesia menuju ke luar negeri. Ya, Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita kembali bertemu di program Special Report bersama saya, Ainul Syadin. Inilah Special Report selengkapnya. Pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking menjadi kejahatan terbesar ke dunia di dunia setelah kasus narkotika. Dalam catatan Mabes Polri, Sumatera Utara menduduki ranking kedua setelah Jawa Barat merajai kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Apakah banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi faktor utama tindakan perdagangan manusia ini? Simak liputannya di Special Report Waspada Perdagangan Manusia. Tim kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 2 kasus perdagangan manusia dari 2 kawasan perairan di wilayah Asahan. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 16 orang tekong kapal serta puluhan lelaki dan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut. Puluhan tenaga kerja Indonesia ini diselundupkan dengan dimasukkan ke dalam palka kapal. 2 kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap Polda Sumatera Utara ini mempunyai modus operandi yang sama, yaitu menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, lalu diselundupkan dengan cara ilegal ke negara Malaysia. 2 kasus perdagangan manusia ini diungkap pada tanggal 7 April serta 3 Mei 2017. Pada 7 April, kasus perdagangan orang ini diungkap di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Dari pengungkapan di sini, Polda Sumatera Utara mengamankan 7 orang tersangka dengan jumlah korban sebanyak 5 orang. Sedangkan pengungkapan pada 3 Mei 2017 lalu dilakukan di kawasan C Pasir, Kecamatan C Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Di lokasi ini, polisi menangkap 9 orang tersangka serta mengamankan 25 orang korbannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai jutaan rupiah, beberapa unit telepon genggam, dan 1 alat navigasi kapal. Kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap Polda Sumatera Utara ini memiliki sistem yang terorganisasi karena para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Para tersangka ada yang berperan sebagai tekong laut yang bertugas untuk menyediakan transportasi laut menuju Malaysia. Ada yang bertugas sebagai tekong darat yang berperan untuk menyediakan akomodasi selama menunggu diberangkatkan. Kemudian ada yang berperan sebagai koordinator perekrut dan para perekrut yang sudah ada hampir di seluruh Sumatera dan Pulau Jawa. Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Riko Amelza Daniel mengatakan kasus perdagangan manusia dengan cara menyelundupkan tenaga kerja Indonesia menjadi atensi kedua setelah kasus narkoba. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara akan terus memberantas para agen-agen tenaga kerja ilegal untuk melindungi warga Sumatera Utara. Umumnya setibanya di negara Malaysia, para TKI dipekerjakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh para agen ilegal ini.
kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, trafficking person. Modus operandinya adalah menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian diselundupkan dengan cara ilegal dari Indonesia menuju ke luar negeri. Tujuannya dari dua kasus ini adalah Malaysia. Kedua kasus ini memiliki modus operandi yang sama, yaitu secara anatomi kejahatan atau anatomi of crime, ada tekong lautnya yang menyiapkan alat transportasi laut untuk menyelundupkan, ada tekong darat yang menyiapkan tempat tinggal sekaligus menjadi koordinator dan sebagai agen segitu. Kemudian ada koordinator daripada perekrut, dan yang keempat, lapis keempat atau layer yang keempat adalah para perekrut. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara berkomitmen keras. Perdagangan manusia ini menjadi kasus atensi nomor 2 di Polda Sumatera Utara setelah narkoba. Sekali lagi saya sampaikan, kasus perdagangan manusia di Polda Sumatera Utara ini menjadi kasus atensi nomor 2 setelah kasus narkoba. Kenapa? Karena ini membohongi warga kita. Demikian sakit, demikian pedihnya warga negara kita ketika sudah sampai di luar negeri, ternyata pekerjaannya menjadi sangat hina dan bahkan lebih rendah daripada binatang di sana. Oleh karena ini menjadi perhatian dan sudah menjadi kewajiban bagi kami, kepolisian, untuk melindungi warga kami. Melindungi bukan hanya mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan karena dokumennya tidak ada, tapi juga untuk melindungi harga diri sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu kami akan keras. Kebijakan saya adalah hajar tekong penjual manusia. Kapolda juga menambahkan dari penyidikan sementara 2 penyalur TKI ilegal ini sudah beroperasi lebih dari 10 tahun dan jumlah korbannya sudah banyak. Ada yang dari Pulau Jawa, dari Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumatera. Sebelumnya, kapal patroli Bea Cukai juga mengamankan 1 unit kapal nelayan tanpa nama yang sedang berlayar di perairan Tanjung Jumpul, Tanjung Balai Asahan pada hari Kamis 13 April lalu. Diamankannya kapal nelayan tersebut karena kedapatan mengangkut 142 tenaga kerja Indonesia TKI dari Malaysia tujuan ke Tanjung Balai Asahan. Menurut Kepala Seksi P2BC Kanwil Bea Cukai Sumut Rijal, setelah petugas kapal patroli BC 20002 berhasil mengamankan kapal pengangkut 142 TKI tersebut, kemudian menyerahkan kapal pengangkut TKI ke kapal patroli Bea Cukai 1508 dan seterusnya dibawa ke Tanjung Balai Asahan. Ke-142 TKI dari Malaysia yang akan kembali ke Indonesia secara ilegal ini terdiri dari 98 orang pria, 36 orang wanita, dan 8 orang anak-anak yang terdiri dari 5 lelaki dan 3 orang wanita, serta 5 orang anak buah kapal nelayan. Ke-142 TKI tersebut kemudian diserahkan ke kantor imigrasi Teluk Dibung. Sedangkan kapal nelayan pengangkut TKI akan diproses petugas Bea Cukai sesuai ketentuan kepabeanan. Menurut data Mabes Polri, hampir setiap tahunnya Polda Jawa Barat merajai kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Sedangkan nomor urut 2 di wilayah Polda Sumatera Utara dengan jumlah kasus 106 dalam 5 tahun terakhir, termasuk 22 kasus pada 2016. Para TKI rata-rata diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai PRT, di Malaysia sebagai PRT, dan di pabrik-pabrik di Korea.
modus operandinya adalah menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, kemudian diselundupkan dengan cara ilegal dari Indonesia menuju ke luar negeri. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program spesial report, dan topik kita pada sore hari ini adalah waspada perdagangan manusia. Sudah hadir bersama saya hari ini narasumber kita, yaitu ada Kak Rina Sitompul, Direktur Pusbakom Ikadin. Selamat sore Kak Rina. Sore. Ya, senang ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, senang bisa hadir kembali di studio. Iya, terima kasih kembali diundang. Juga Ibu Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI. Selamat sore, Assalamualaikum Darmayanti. Ya, senang bisa hadir di studio Ya, TV Medan Ibu ya. alhamdulillah lagi reses, Mas. Iya, sekali ini Bu ya. Iya. Kebetulan nanti kita juga akan menghadirkan narasumber satu lagi, ini ada Bang Samsul Qadri ya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi A. Kita membahas dulu tentang perdagangan manusia ini, Bu Darmayanti dan juga Kak Arina. Mungkin saya ke Kak Arina dulu sebagai pertanyaan pembuka ini ya. Yang dimaksud atau yang termasuk dalam kasus perdagangan manusia ini ada berbagai macam, ada berapa macam nih Kak kira-kira? Iya, cenderungnya kalau perdagangan manusia ini ada tiga unsur persyaratan yang dikategorikan sebuah perdagangan manusia. Prosesnya misalnya, kalau prosesnya itu ada pemindahan, baik itu misalnya diangkut seperti itu ya, kemudian diterbangkan, pokoknya dia pindah dari tempat dia ke suatu daerah, itu satu prosesnya. Kemudian cara, itu kedua caranya ditawari boleh, diiming-iming juga boleh, kemudian juga tipu muslihat misalnya seperti itu, caranya seperti itu. Yang kedua, kemudian ada tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi ada tiga syarat ini itu sudah terpenuhi. Apakah itu misalnya untuk pekerjaan seperti itu ya, terkadang kan melalui tenaga kerja TKW misalnya seperti itu, atau dalam konteks perbudakan yang lain. Misalnya apa contohnya? Perbudakan yang lain misalnya, atau diajak bekerja sebagai ditawari sebagai di toko, ternyata beda, atau mungkin dijadikan pemuas nafsu misalnya seperti itu. Atau terkadang misalnya dari sisi anak kan nggak ngerti apa-apa nih, ya kan? Nah, pura-pura dijadikan anak angkat. Nah, pura-pura dijadikan anak angkat, tetapi tujuannya itu adalah mempekerjakan dia supaya di rumahnya itu gratis ada yang bekerja. Tereksploitasi toh si anak, dia kan nggak ngerti apa-apa itu. Konteksnya di situ. Jadi yang tiga persyaratan ini, kalau seandainya ini terpenuhi, itu masuk dalam kategori perdagangan manusia sebenarnya. Berarti tidak hanya berkedok di bidang pekerjaan, tapi juga tadi ya, seperti yang sudah Kak Arina katakan, mengangkat anak juga. Mengadopsinya atau misalnya dia misalnya kan dalam, kan sering kita temukan misalnya seorang ibu hamil, dia tidak sanggup, katanya seperti itu ya. Kategorinya tidak sanggup. Tetapi ketika ketidaksanggupan itu menguntungkan untuk dirinya. Cara misalnya diberikan kepada dia uang yang berlebih, menguntungkan dia toh, kan gitu. Padahal dia itu bertanggung jawab untuk anaknya. Dengan kategori ekonomi dia menjual anaknya. Oke. Dari selama ini Seperti kasus yang itu. Kakak tangani ya, dari berapa lama sudah Kakak tangani ini, mana kasus yang paling terbesar dari mulai bidang pekerjaan atau mungkin nanti masalah pengangkatan anak tadi? Pekerjaan. Itu yang sering pekerjaan. Pekerjaan yang paling sering. Apalagi Medan ya. Medan ini kan termasuk sebuah kota metropolis. Nah, kenapa metropolis? Di sini banyak tempat penampungan satu tempat ya, karena pecinta kita kan banyak di sini. Kemudian juga ini juga tempat sebuah transit juga. Tujuan sudah, penampungan sudah, kemudian juga transit karena kita cukup dekat dengan negara-negara tetangga. Contoh Malaysia, Singapura seperti itu, Thailand seperti itu. Jadi di sini transitnya, pintu keluarnya itu ada dekat kita. Tanjung Balai misalnya. Tanjung Balai, kemudian kalau dulu ada Polonia, sekarang Kuala Namu. Kan seperti itu. Berarti semakin besar kota ini, semakin besar juga peluang terjadinya tindakan human trafficking, begitu ya? Tahun
14 malah. Kejadian kan besar-besaran kita kemarin kan terhenyak kita ketika misalnya di sini tempatnya kejadian. Di sini tujuannya, kemudian kejadian yang paling mengerikan juga di sini. Medan ini. Dia misalnya di salah satu rumah, dia merupakan sebuah yayasan untuk penyaluran tenaga kerja, itu diambil dari luar, kemudian ditampung di sini, disalurkan gitu. Gajinya tidak diberi. Nah, itu kan luput dari pengawasan jadinya kan. Itu bagaimana pengawasan yang seperti itu. Kemudian sisi lain misalnya di kompleks-kompleks itu kan sudah tidak mungkin lagi terpantau, misalnya kan seperti itu. Konteksnya. Baik, saya ke Ibu Darmayanti sekarang yang menyikapi masalah human trafficking ini menjadi masalah kedua terbesar setelah narkotika ini. Bagaimana pandangan Ibu? Tapi kita tahan dulu Bu sebentar, jawabannya kita jeda break terlebih dahulu. Karina juga, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami di Special Report. Modus operandinya adalah menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, kemudian diselundupkan dengan cara ilegal dari Indonesia menuju ke luar negeri. Ya pemirsa, kita masih membahas topik tentang waspada perdagangan manusia dan juga sudah hadir bersama kita Bang Syamsul Qodri selaku anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi A. Assalamualaikum, selamat sore Bang Syamsul. Assalamualaikum. Ya, senang bisa hadir di studio Anies TV Medan ya Bang ya. Sebelum ke Bang Syamsul, saya ke Ibu Darmayanti dulu Ibu ya. Tadi sempat terpotong pertanyaan saya sebelumnya Bu. Menyikapi masalah human trafficking ini, mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan terhadap kasus ini? Ya, pertama kita kembalilah ke konstitusionalnya bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah banyak kalau saya nyebutnya banyak ya. Kalau saya lihat pertama undang-undang TPPO itu sendiri kan penanganan perdagangan orang ya itu sendiri sudah ada tahun 21 tahun 2007, kemudian ada lagi sudah disosialisasikan juga, ada lagi undang-undang perlindungan anak, ada lagi kalau kita bicara pusat-pusat pelayanan seperti itu, kemudian gugus tugas oleh pemerintah. Jadi cukup banyak sih sebenarnya kalau mau apa yang saya dari 2007 itu sudah ada undang-undangnya. Nah, Perda mungkin nanti Pak Qodri bisa menggambarkan di Sumatera Utara. Nah, tapi kan ternyata kan masih berlangsung terus. Masih berlangsung terus dan kalau menurut saya ada beberapa faktor kenapa. Pertama mungkin sosialisasinya tidak sampai juga ke masyarakat secara mendalam, itu satu. Yang kedua bahwa masyarakat juga kurang terinfo juga ya, apa sih ini trafficking, mungkin judulnya juga agak trafficking masih gitu ya, kebayang apa lampu besar. traffic apa kayak gitu ya takutnya, padahal kan kita bicara tentang perdagangan manusia di sini. Yang kedua, yang ketiga faktor kemiskinan saya pikir sangat mempengaruhi, karena tadi ada dua jenis eksploitasi seperti yang digambarkan Ibu Rina. Kalau saya simpulkan eksploitasi ketenaga kerjaan dan eksploitasi seksual sendiri kan. Ini saya bicara tentang perempuan, kenapa lebih banyak perempuan, nanti korbannya juga terlihat bahwa kalau dari 770 kasus itu yang saya tangkap itu sekitar 480 itu perempuan. Kemudian anak perempuan 200 sekian. Jadi laki-laki dan anak laki-laki, karena ada eksploitasi terhadap anak. Karena nanti juga ada kasus seperti penjualan organ segala macam termasuk selain tadi. Tapi memang kita kaitkan dengan ketenaga kerjaan lebih banyak. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kemiskinan dan kemudian gender, saya pikir gender bias gender itu di rumah tangga dan di masyarakat, bahwa anak perempuan sudah tidak disekolahkan, sekolahnya nggak jelas ya kan, tamat SD mau cari kerja susah. Jadi perluasan lapangan kerja itu juga menjadi sangat kurang, terbatas. Maksudnya kalau untuk SD gitu kan balik-balik lagi jadi tenaga kerja ya seperti itulah yang murah ya kayak gitu itu kan. Kemudian keluarga-keluarga, karena biasanya juga ini banyak juga keluarga-keluarga yang malah senang hati aja gitu, pamannya, saudaranya, malah orang tuanya kadang-kadang ya udah dibawa aja, dibawa saja kerja gitu ya. Saya dititip ya gitu-gitu. Berarti ada keterlibatan juga orang terdekat keluarga dalam hal ini. Sebenarnya akibat ketidaktahuan bisa ikhlas-ikhlas mau menjual, barangkali kalau saya si amit-amit nyebutnya jangan sampai gitu, tapi mungkin juga mau cepat kaya juga mau cepat mendapatkan hasil juga.
Jadi memang barangkali perlu kajian lah di situ. Karena begitu keluarga. gampang juga diiming-imingi dengan gaji yang besar, Iya. kemudian bisa Iya. dijual kemana saja begitu ya Bu? Iya, Oke. jadi Ya. merupakan aset, barangkali Aset. anak perempuan itu aset, tapi kita sadar bahwa anak perempuannya sendiri sebenarnya kan ya lemah dalam pengetahuan, lemah dari ketahanan, lemah dari segala info kayak gitu. Jadi yang harusnya disadari bersama. Jadi banyak yang nggak sadar sebetulnya ini sekarang kita ini. Ya, sekarang saya ke Bang Samsul, Bang, menyikapi masalah ini. Ini kalau di tingkat Sumatera Utara sendiri bagaimana masalah human trafficking? Ini juga termasuk besar ya Bang, Sumatera Utara peringkat kedua setelah Jawa Timur masalah human trafficking. Bagaimana pendapat Abang? Ya, terima kasih, Mas. Saya rasa secara lokal Sumatera Utara sama saja dengan nasional miniatur gambarannya. Soal persoalan Sumatera Utara itu besar, bukan hanya penjualan orang lah kalau bahasa perdagangan orang gitu, perdagangan orang TPPO, bahasa undang-undangnya. Itu bukan hanya dalam persoalan itu, persoalan narkoba. Ini melihat pintu masuk keluar masuk secara geografis Sumatera Utara ada Selat Malaka, khususnya Tanjung Balai, Tanjung Tiram, yang terakhir ini Sepasir ya, yang di Polda itu. Jadi ini pintu masuk yang dekat sekali dengan negara tetangga Malaysia, dan untuk selanjutnya nanti keluar ada mungkin Thailand, Singapura, dan Hong Kong, dan ini bisa terus jalur darat gitu. Jadi secara geografis memang Sumatera Utara itu sangat strategis untuk itu. Nah, yang kedua tentunya secara ekonomi Sumatera Utara juga, pendidikan Sumatera Utara juga masih bermasalah. Jadi seperti kata Bu Prof tadi, memang permasalahan ini tidak bisa kita pandang dari satu sisi gitu. Dari semua lini. Yang pertama dari iman gitu kan. Dari iman. Termasuk juga ya? Iya. Kalau kita bilang murni masalah ekonomi, ya di zaman Jepang saya rasa sudah betapa sulitnya ekonomi, tapi ibu-ibu kita itu, nenek-nenek kita itu berjuang untuk tidak menyerahkan diri mereka kan, membela diri mereka. Tapi sekarang sudah ada istilah, kalau mohon maaf di Jawa Barat ya, istilah kebalikan jahiliyah. Kalau di jahiliyah dulu katanya kalau anak perempuan lahir muka mereka merah. Kalau laki-laki gembira karena penerus. Kok sekarang udah dibalik katanya Bu. Kalau anak perempuan yang lahir, ini apa tadi, aset istilahnya. Kalau anak laki-laki, wah ini nggak mendatangkan uang gitu. Udah sampai seperti itu imannya gitu. Nah ini tentunya pendidikan lagi tadi kan, pendidikan lagi. Jadi sebenarnya kalau dari bawah kita, permasalahan ini pasti diawali pendidikan. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan hanya satu, pendidikan. Nah, kalau dari atas itu ada dua, penguasa, pengusaha. Nah, yang merusak ini penguasa dan pengusaha. Penguasa ini ya oknum ya, oknum yang memalsukan dokumen, oknum yang memuluskan jalan, yang ikut membacking pengusaha. Karena yang di sini yang bermain ini kan sudah kadang jaringan internasional, lokal. Biasanya dimanfaatkan para pengusaha yang ingin cepat kaya dengan mengeksploitasi atau memperdagangkan. Semua kerusakan itu dari sini gitu. Penguasa dan pengusaha atas bawah atasnya. Kalau bawahnya ya iman, kalau atasnya ya penguasa, pengusaha gitu. Kalau fasilitas ya Sumatera Utara, kalau ini ditanya Sumatera Utara memang sangat-sangat strategis dari segi geografis. Karena memang berbatasan dengan Selat Malaka lain, terbuka, ya? dan itu memang cukup panjang ya, dari pantainya Labura sampai Batubara itu asananya lebih 13 km, tambah Batubara, tambah Labura, itu cukup panjang pantai dengan aparat yang tadi ada lagi oknumnya. Betul. Nah, ya. Belum ada, tapi belum berjalan efektif. Ya. Apalagi Perda itu kan biasanya sebatas Pol PP. Saya ke Rina kembali, kayak ini menyikapi masalah ini kalau berbicara mengenai ketenaga kerjaan sendiri. Nah, sejauh ini di tingkat Sumatera Utara sendiri ini kan juga berkaitan ya dengan Biro Penyalur Tenaga Kerja. Ini kan juga berkaitan dengan izin dan juga badan hukum mereka. Ini apakah memang sudah memenuhi syarat bagi mereka untuk menyalurkan tenaga kerja yang baik gitu? Iya, kalau mengenai kebijakan tentang penyaluran. Untuk penyaluran pembantu itu malah kita udah di-close sebenarnya ya Bu ya. Secara nasional Kementerian Tenaga Kerja sudah menutup izin untuk itu. Untuk penyaluran tenaga kerja ke pembantu rumah tangga kan seperti itu. Karena risikonya terlampau tinggi. Kenapa? Seperti yang dibilang Bu Prof tadi, secara pendidikan memang
untuk tenaga kerja kita kan agak lemah. Untuk penggunaan misalnya alat-alat teknologi seperti itu kan tidak mampu. Nah, salah satu kasus terhadap izin tahun 2014 lah misalnya, itu izin sebenarnya sudah ditutup, sudah tidak diberi. Tetapi terkadang yayasan atau tenaga PJTK itu akan cukup tidak patuh. Dia tidak memperpanjang, tetapi mempergunakan kemampuan PJTKI yang lamanya itu, misalnya dengan plangnya itu untuk merekrut, tetap merekrut kan seperti itu. Itu yang sering terjadi. Sampai saat ini belum ada pengusutan kasus itu? Cenderungnya itu, kalau itu kan administratif. Kalau administratif pengawasan kan itu kan cukup rendah ininya. Paling pencabutan izin, tidak diperpanjang segala macam. Kan seperti itu. Nah, kalau masuk ke dalam untuk menjadi sebuah shock terapi misalnya seperti itu. Terkadang juga keberanian dari misalnya kepolisian misalnya mampu nggak misalnya mengusut sampai ke sana. Nah, terkadang kan mau tidak. Itu terkadang menjadi kendala sebenarnya. Karena seperti yang dibilang Pak tadi dari anggota dewan, penguasa juga terkadang misalnya oknum yang bisa bermain misalnya seperti itu.